bahas soal simulasi TKA Matematika SD 2026. Berdasarkan data tersebut, bahan sembako yang memiliki jumlah terbanyak adalah, nah di gambar ini ada sembako beras dengan berat 10 kg, gula 4 kg, tepung 3 kg, dan minyak goreng 5 kg. Di sini diminta dengan jumlah terbanyak. Nah, pilihannya ini ada 3 sembako ya, jadi bisa kita ambil 3 sembako yang paling berat. Yang pertama yaitu ada beras dengan 10 kg, yang kedua ada minyak goreng 5 kg, yang ketiga ada gula 4 kg. Jadi kita lihat yang menyebutkan beras, gula, dan minyak goreng, yaitu yang D ya. Jadi jawabannya yang D. SD Pelita menerima bantuan 4.800 buku tulis. Buku tersebut akan dibagikan sama rata kepada seluruh siswa kelas 6 yang berjumlah 120 orang. Setelah dibagikan, masih tersisa 60 buku untuk cadangan sekolah. Banyak buku yang diterima setiap siswa adalah, nah di sini hati-hati ya, soalnya sedikit mengecoh. Jadi disebut semua bukunya ada 4.800 buku dan ingin dibagikan ke 120 orang. Tapi di sini disebutkan tersisa 60 buku. Jadi kita hitung dulu buku yang dibagikan jadinya berapa begitu. Jadi dari 4.800 buku tersisa 60 buku. Jadi yang dibagikan berapa? Kita kurang 4.800 dikurang 60. 4.740 buku tulis. Nah, sekarang kita hitung 4.740 buku tulis dibagikan ke 120 orang. 4.740 dibagi 120. Nolnya bisa kita coret dulu karena sama-sama ada 1 ya. Di sini ada 47 dibagi 12. 12 kali berapa yang mendekati 47? 12 kali 3 ya, yaitu 36. Kurang 4-nya turun. Nah, 114 dibagi 12 yang mendekati adalah 12 kali 10 sudah 120, berarti 9. 108 dikurang 6 dibagi 12 sudah nggak bisa ya, berarti ini sisa. Jadi 4.740 dibagi ke 120 orang itu 39 buku. Dan sisanya 6 buku. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C, 39. Selesai. Perhatikan gambar model pecahan berikut ini. Jika dilihat dari gambar di atas, maka yang memiliki pecahan senilai adalah gambar. Nah, di sini ada pecahan di gambar A, B, C, dan D. Masing-masing memiliki 2 pecahan ya. Nah, sebenarnya kalau untuk membandingkan pecahan ini, jika di sini ada gambar, kita bisa lihat langsung ya dari gambarnya. Seperti di gambar A ini, yang pecahan kirinya ini kan setengahnya ya. Sedangkan di pecahan kanannya ini bukan setengahnya. Kalau setengahnya kan seperti ini nih. Tuh, begini ya. Berarti ini tidak senilai. Terus untuk gambar yang B, ini setengah bagian yang diarsir. Ini juga setengah bagian yang diarsir kan. Berarti ini mungkin senilai. Nah, untuk gambar yang C, kita lihat ini setengahnya ya. Sedangkan ini yang diarsir adalah bukan setengahnya. Kalau setengahnya itu seperti ini. Untuk gambar yang D, ini setengahnya. Dan ini juga setengahnya ya. Maksudnya setengahnya bisa kita lihat. Ini yang diarsir 3 kotak di kiri atas. Ini juga 3. Ini 3, ini 3. Begitu ya. Nah, sekarang kita buktikan dari gambar yang kelihatannya ini antara B dan D ya. Kita buktikan gambar yang B di sini yang diarsir 2 dari semua bagiannya 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Sedangkan yang ini yang diarsir ada 4 per semua bagiannya ada 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, 2/4 dan 4/8 apakah senilai? Membandingkan pecahan itu banyak caranya ya. Bisa dikali silang, misalkan ke sini 8 dikali 2, 16. 4 kali 4 juga 16. Nih sama-sama 16, berarti mereka senilai. Atau bisa juga 2/4 itu disederhanakan sama-sama dibagi 2 jadi 1/2. 4/8 disederhanakan sama-sama dibagi 4 juga 1/2. Hasil akhirnya sama-sama 1/2. Terus untuk gambar yang D di sini yang diarsir ada 4, semua bagiannya ada 8. 4/8 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kotak kuningnya 6 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6, 12. 4/8 dan 6/12.
4/8 disederhanakan jadi 1/2. 6/12 kalau disederhanakan bisa sama-sama dibagi 6 juga jadi 1/2. Nah, ini juga senilai ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua jawaban ya, yaitu gambar A dan gambar D. Tapi tadi pilihannya cuma satu jawaban aja. Nah, kalau kayak gini mungkin bisa kita kira-kira dengan memperhatikan bentuknya ya. Kalau gambar yang B di sini kan ada segi 4 dengan lingkaran. Kemungkinan untuk nilai isinya itu berbeda. Jadi yang lebih tepat dari pecahan senilai keduanya ini adalah yang D, karena di sini bentuknya sama-sama segi 4 ya. Yang dibandingkan bentuknya sama-sama segi 4 dan nilai pecahannya sama. Jadi mungkin jawaban yang lebih tepat di sini adalah gambar yang D. Jawabannya yang B. Selesai. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Berdasarkan sifat-sifat di atas, apakah nama bangun datar tersebut? Nah, di sini ada 4 sifat bangun datarnya ya. Dan di sini pilihannya ada persegi, layang-layang, persegi panjang, dan jajar genjang. Kita lihat sifat yang pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar. Di sejajar ini atau garis sejajar adalah garis yang memiliki area yang sama ya. Contohnya di sini garis ini dengan ini sejajar, jadi sisi ini dengan ini sejajar. Nih satu pasang, terus ini juga sejajar dua pasang. Jadi persegi benar ya, memiliki dua pasang sisi sejajar. Terus untuk layang-layang, sisi misalkan kita lihat sisi ini dengan sisi ini, apakah sejajar? Ini arahnya beda ya, ini bisa ke sini atau sini. Sedangkan yang ini sisinya arahnya begini. Jadi ini tidak sejajar. Kita cek misalkan ini dengan ini, apakah sejajar? Tidak juga ya. Dan ini selalu berjarak sama satu sama lain. Sedikit ke bawah. Jadi layang-layang tidak memenuhi sifat yang pertama. Di sini layang-layang sudah kita anggap bukan jawabannya ya. Kita coret layang-layangnya bukan jawaban. Yang ketiga ada persegi panjang, sama seperti persegi ya. Ini dengan ini sejajar, ini dengan ini sejajar. Ada dua pasang sisi sejajar. Untuk jajar genjang, ini dengan ini sejajar ya. Rasnya sama nih ke samping kanan atau kiri. Terus sisi yang ini juga sejajar nih. Miringnya juga sama ya. Jadi jajar genjang juga memiliki dua pasang sisi sejajar. Sifat yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi ini dengan ini sama panjang. Ini dengan ini sama panjang. Persegi betul, persegi panjang sama seperti persegi ya. Terus jajar genjang, ini dengan ini sama panjang. Ini dengan ini juga sama panjang. Sama-sama memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Kita lihat di persegi, ini dengan ini sama besar ya, siku-siku. Persegi panjang juga sama kayak persegi ya. Nah, jajar genjang, sudut ini dengan sudut ini sama besar. Ini sudut tumpul, ini juga sudut tumpul. Di sini sudut lancip, ini juga sudut lancip. Jadi mereka sama besar. Ciri yang keempat, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, untuk diagonal ini adalah garis pertemuan dua sudut ya. Dari sini ke sini, ini diagonal satu, ini diagonal keduanya. Jadi, diagonal pada persegi panjang ke sini sama panjangnya dengan ini ke sini ya. Untuk persegi panjang juga sama, ini sama panjang, ini ke sini dengan ini ke sini. Diagonalnya sama panjang. Di jajar genjang kita tarik garis dari sini ke sini, ini diagonalnya, dan ini ke sini juga diagonalnya, ini juga sama panjang ya. Nah, ketiga bangun ini memenuhi sifat-sifat ini. Jadi di sini soalnya sedikit membingungkan ya. Kita harus lebih teliti lagi. Dari keempat sifat ini, ada satu sifat khusus yang dimiliki persegi dan persegi panjang, yaitu mereka mempunyai sudut siku-siku. Sedangkan di empat sifat ini tidak disebut sudut siku-sikunya, cuma menyebut sudut yang berhadapan sama besar. Jadi lebih tepatnya yang memenuhi keempat sifat ini adalah jajar genjang. Sekali lagi, karena di persegi dan persegi panjang ini keempat sudutnya ini sama besar dan besarnya 90 derajat atau siku-siku, tidak disebut di sini. Jadi mereka bukan keempat sifat ini. Jadi mereka tidak memenuhi keempat sifat ini. Yang lebih tepat adalah jajar genjang. Selesai. Sebuah botol minum memiliki kapasitas sekitar 750 ml. Botol tersebut akan digunakan untuk mengisi gelas-gelas kecil yang masing-masing berkapasitas sekitar 180 ml. Berdasarkan penaksiran, jumlah gelas yang paling mungkin dapat terisi penuh dari satu botol minum tersebut adalah, nah jadi di sini botol minum yang berkapasitas 750 ml
digunakan untuk mengisi gelas kecil yang masing-masing 180. Berarti di sini kita pakai pembagian ya, 750 ml dibagi 180 ml. Perlu diperhatikan juga untuk satuannya di sini udah sama-sama mililiter, jadi bisa langsung kita bagi. Oke, 750 dibagi 180. Di sini sama-sama ada 0, bisa kita coret dulu ya. Jadi tinggal 75 dibagi 18. 75 dibagi 18, kita cari yang mendekati adalah 18 dikali, misalkan kali 5, dikali 3. Nah, yang mendekati adalah 72, yaitu 18 dikali 4. Jadi, di sini kita isi 4. 4 dikali 18, 72. Kurangi, hasilnya 3. 3 dibagi 18 sudah nggak bisa, berarti ini sisa. Nah, berdasarkan penaksiran, jumlah gelas yang paling mungkin dapat terisi penuh. Nah, jadi untuk 75 bagi 18 adalah 4, dan sisanya 3. Jadi, yang terisi penuh adalah yang 4 ini ya. Jadi, jawabannya yang C. Sebuah peti penyimpanan berbentuk balok memiliki ukuran 30 cm kali 18 cm dikali 12 cm. Peti tersebut akan diisi dengan kubus-kubus kecil yang masing-masing memiliki panjang rusuk 3 cm. Kubus tidak boleh dipotong dan peti diisi sebanyak mungkin. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat pernyataan yang pertama, volume peti penyimpanan adalah 6.480 cm3. Nah, untuk peti penyimpanannya tadi berbentuk balok. Jadi kita hitung volume baloknya. Ingat, untuk volume balok rumusnya adalah PLT, panjang dikali lebar kali tinggi. Berarti tinggal kita kalikan 30 cm dikali 18 cm dikali 12 cm. 18 kali 12 216, 30 dikali 216, kita hitung aja 3 dikali 216, 648, ada nolnya 1, kita pindahkan 1, jadi 6480 cm3. Pernyataan yang pertama benar. Dari pilihan A, B, C, D yang menyebutkan pernyataan pertama itu ada B dan C, jadi pilihannya antara B dan C. Untuk pernyataan yang kedua, volume satu kubus kecil adalah 64 cm. Satu kubus kecil. Di sini kubus kecil masing-masingnya punya rusuk 3 cm. Ingat, untuk volume kubus, rumusnya itu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya ini maksudnya rusuknya ya. Itu 3. Berarti 3 dikali 3 kali 3. 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Jadi 27 cm3, bukan 64 cm3. Dari pilihan B dan C yang tidak menyebutkan 2 yaitu di C ya. Kalau di B kan nyebutin 2. Karena 2 salah, berarti ini bukan pilihannya. Sebenarnya dari sini kita udah bisa langsung tahu jawabannya ya. Jawabannya yang C. Coba kita buktikan ya. Untuk pernyataan yang ketiga ini, apakah benar? Peti dapat terisi penuh oleh kubus-kubus kecil tanpa ruang kosong. Jadi peti yang berbentuk balok ini akan diisi dengan kubus kecil yang bervolume ini. Jadi caranya kita bagi. Apakah 6480 dibagi 27 itu hasilnya pas tidak ada sisa? 64 bagi 27 yang mendekati adalah 2. 54. 0, 108 dibagi 27. Kita coba 27 kali 4. Nah, 4. 108. 0, 0 bagi 27. Nah, ini pas ya, tidak ada sisa. Hasilnya bulat 240. Terbukti pernyataan 3 juga benar. Pernyataan 4, jumlah kubus maksimum yang dapat dimasukkan ke dalam peti adalah 240 kubus. Jika kita bagi hasilnya 240, ini juga benar. Jadi terbukti 1, 3, 4. Seperti pilihan yang tadi udah kita pilih, yaitu yang C. Pada hari Sabtu, Tina mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tina berangkat pukul 7.20. Perjalanan dari rumah Tina ke sekolah memerlukan waktu 10 menit. Dan kegiatan berlangsung selama 120 menit. Pukul berapa Tina sampai ke rumah kembali? Perhatikan di sini waktu berangkatnya 7.20. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini biasakan ditulis ya yang diketahuinya. Terus perjalanannya 10 menit dan kegiatan berlangsung 120 menit. Pukul berapa sampai ke rumah kembali? Nah, ingat untuk satuan waktu 1 jam itu 60 menit. Nah, karena di situ 120 menit sudah lebih dari 60 menit, jadi kita ubah ke satuan jam. Untuk menit ke jam itu kita bagi 60. Jadi kita coba 120 bagi 60 adalah 2. Nah, 120 menit ini sudah masuk 2 jam. Jadi untuk penjumlahannya yaitu 7.20 ditambah 10 ditambah 2 jam. Nah, posisinya perhatikan ya. Untuk sebelah sini ini adalah jam, satuan jam. Sebelah sini satuan menit. Kita jumlahkan 0
3, 9, 9.30. Pertanyaannya pukul berapa Tina sampai ke rumah kembali? Nah, kalau 9.30 ini kan dari berangkat sampai kegiatannya selesai. Kalau pertanyaannya sampai ke rumah, berarti di sini ada tambahan perjalanan kembali ke rumahnya. Jadi perjalanan dari rumah ke sekolah itu 10 menit. Nah, sebaliknya juga sama, dari sekolah ke rumah juga 10 menit. Jadi dari 9.30 kita tambah lagi 10 menit, yaitu 9.40. Jawabannya yang C. Jadi harus fokus dan berhati-hati ya dalam menjawab soalnya. Pak Budi ingin memasang pagar kawat di sekeliling kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun adalah 28 meter dan lebarnya 17 meter. Pak Budi sudah memiliki pagar kawat sepanjang 85 meter. Pernyataan yang tepat untuk persoalan tersebut adalah, oke, jadi di sini disebut Pak Budi ingin memasang kawat di sekeliling. Berarti kita cari keliling dari kebun tersebut yang berbentuk persegi panjang. Jadi kita cari keliling persegi panjang. Nah, ingat untuk keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, kalau lupa rumusnya, keliling itu dihitung dengan menjumlahkan panjang sama sisinya. Jadi kalau lupa rumusnya tinggal tambahin aja panjang ditambah lebar tambah panjang tambah lebar. Begitu ya. Di sini kita masukkan panjangnya 28, lebarnya 17. 28 ditambah 17 yaitu 45. 45 dikali 2, 5 kali 2, 10 sampai 1, 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. 90 meter. Oke, jadi keliling kebun Pak Budi yaitu 90 meter. Sedangkan Pak Budi sudah memiliki 85 meter. Jadi kesimpulannya pagar kawat Pak Budi itu kurang ya. Kita lihat di pilihan yang A, pagar kawat Pak Budi berlebih karena keliling kebun jauh lebih kecil dari 85 meter. Nah, ini salah ya, karena kelilingnya itu lebih besar dari 85 meter, bukan lebih kecil. Yang B, pagar kawat Pak Budi tepat karena keliling kebun sama dengan 85 meter. Ini juga salah. Yang C, pagar kawat Pak Budi sudah cukup karena keliling kebun kurang dari 85 meter. Nah, 95 meter itu lebih ya, bukan kurang. Ini juga salah. Yang D, pagar kawat Pak Budi kurang karena keliling kebun lebih dari 85 meter. Nah, ini yang tepat ya. Jadi jawabannya yang D. Selesai. Ibu memiliki 3/4 kg gula pasir yang akan dibagikan kepada 3 tetangga secara merata. Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini terkait situasi tersebut. Nah, jadi ini ada jawaban benar lebih dari satu ya. Pernyataan yang pertama, setiap tetangga mendapatkan 9/4 kg gula pasir. Nah, jadi dari kalimat di soal ini 3/4 kg gula pasir dibagikan ke 3 tetangga secara merata. Ini berarti berlaku operasi hitung pembagian. Jadi kita hitung 3/4 dibagi 3 ya. Nah, di pernyataan kedua ini udah disebut operasi matematika yang tepat adalah 3/4 dibagi 3, ini benar. Nah, kita udah dapat satu jawaban benar. Sekarang kita hitung pembagian pecahan ini. Kita bisa buat bentuknya menjadi per aja ya. Baginya jadi per. 3/4 bagi 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembagian pecahan caranya adalah tanda baginya berubah jadi kali dan dibalik ya. Jadi bisa disebut dikali tapi dibalik gitu. Maksudnya gimana? Jadi pecahan yang pertama 3/4 tetap 3/4. Tanda baginya jadi kali. Terus di sini kan 3 ya. 3 ini kalau diubah ke pecahan tambahin per 1 ya. Angka berapapun bilangan bulat kalau mau jadi pecahan bisa diubah jadi tinggal ditambah per 1 ya. Jadi 3/1-nya itu kita balik atau ditukar ya. 3/1 dibalik jadi 1/3. Nah, di sini udah jadi perkalian pecahan. Ingat kalau perkalian pecahan tinggal pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Pembilangnya di sini 3 kali 1, 3. Penyebutnya 4 dikali 3, 12. Nah, di sini 3/12. Ini masih bisa dikecilin ya, tuh masih sama-sama bisa dibagi angka 3. Atasnya jadi 1/12 bagi 3, 4. Nah, sama dengan 1/4. Nah, selain itu, tadi kan kita dapat 3/4 dikali 1/3. Sebenarnya dalam perkalian pecahan ini juga bisa kita bagi secara bersilangan. Contohnya di sini pembilang yang sebelah kiri bisa dibagi dengan penyebut di sebelah kanan. 3 sama 3 bisa dibagi. 3 bagi 3, 1. Nah, ini habis ya. Tinggal 1 kali 1, 1.
4 kali 1, 4. Nah, sama ya kayak tadi ya. 1/4. Ini cara lainnya. Jadi harusnya 1/4, bukan 9/4. Pernyataan 1 salah. Pernyataan ketiga, setiap tetangga mendapatkan 1/4 kilogram gula pasir. Nah, ini benar. Yang keempat, hasil pembagian dapat dinyatakan sebagai 3/4 dikali 1/3. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan. Kalau pembagian pecahan itu bisa kita kerjakan dengan dikali tapi dibalik. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 3/4 dikali 1/3. Ini juga benar. Selesai. April bekerja di kantin sekolah. Di kantin tersebut terdapat 12 rak minuman. Untuk mengisi penuh setiap rak, April membutuhkan 24 botol. Setiap pagi April akan mengisi penuh rak-rak tersebut. Pada hari itu 18 botol minuman terjual. Di kantin ada persediaan 2 dus minuman. Sebelum pulang, April mengisi ulang rak yang kosong. Manakah pernyataan yang tepat? Jawaban bisa lebih dari satu. Oke, jadi dipahamin ceritanya di sini ada 12 rak minuman ya, banyak raknya ada 12 rak. Terus untuk mengisi penuh setiap rak. Nah, kita perhatikan di sini kalimatnya setiap ya, berarti artinya satu rak membutuhkan 24 botol. Bisa dibayangkan ya, misalkan ada rak-rakan, satu raknya berisi 24 botol ya. Ini ada 12 rak. Pada hari itu, 18 botol minuman terjual. Di kantin ada persediaan 2 dus minuman. Nah, 2 dus minuman ini sebenarnya kurang jelas ya, karena di soal tidak disebutkan satu dusnya itu berisi berapa botol. Coba kita lihat dulu dari pernyataannya ya. Jika rak diisi kembali dengan botol minuman yang tidak terjual, setiap rak akan terisi dengan 9 botol minuman. Oke, kita kerjakan dulu di sini tadi semua raknya ada 12 rak. Satu rak 24 botol. Maka untuk 12 rak 24 botol dikali 12 ya. Yaitu 288 botol. Sebenarnya di kantin itu berarti ada 288 botol. Terus pada hari itu 18 botol minuman terjual. Berarti kalau hari itu diisi penuh, maka sisa botol yang tidak terjual adalah 288 dikurang 18 ya. Yaitu ada 270 botol yang tidak terjual. Nah, kalau sisanya tadi yang tidak terjual 270 botol diisi kembali ke rak, berarti 270 dibagi 12, dibagi 12 ya. Nah, 22,5 atau 22 botol, sisanya 5 botol ya. Berarti harusnya kalau botol tadi 270 diisi kembali ke rak 22 botol, bukan 9. Pernyataan yang kedua, persediaan minuman yang tersisa setelah rak kosong diisi kembali adalah 8 botol. Nah, ini kalau kita pengen tahu persediaan minuman yang tersisa setelah ini tadi dimasukkan ke rak, kita harus tahu ininya dulu ya, satu dus berapa botol. Misalkan kalau secara umum satu dus itu 24 botol, maka 2 dus ada 48 botol. Nah, di sini dari soalnya kurang jelas ya, dan pilihan pernyataannya juga mungkin ada yang salah di sini. Coba kita lihat ke pernyataan yang ketiga, jumlah minuman yang tidak terjual sebanyak 45 botol. Kalau kita lihat tadi, satu raknya ada 24 botol, dan semua raknya ada 12, maka jumlah semua botolnya 288. Yang terjual 18 botol, berarti jumlah minuman yang tidak terjual adalah 270 botol ya di sini ya. Harusnya ini 270 botol, bukan 45. Nah, ini dari kelihatan soalnya tuh sangat jauh ya angkanya yang bisa kita pahami dari soalnya. Dengan pilihannya, ini angkanya terlalu jauh. Mungkin di soal ini ada yang kurang atau kata yang kurang tepat. Misal kita koreksi ya, misal di sini kata setiapnya bukan setiap. Jadi maksudnya 12 rak itu semua 12 rak isinya 24. Berarti satu rak 24 dibagi 12 sama dengan 2 botol. Misalkan yang terjual 18, kan semua botolnya 24 ya. Berarti sisanya itu ada 24 dikurang 18, itu 6. Nah, seharusnya kalau emang di sini nggak pakai setiap, maksudnya semua rak, tuh jawaban sisa botol yang tidak terjual juga 6, bukan 9 atau 45 ya. Di sini ada persediaan 2 dus ya.
Misalkan 1 dusnya tadi 24. Berarti 2 dus masih ada 48 botol. Oke, jadi kesimpulannya soal ini kemungkinan ada yang salah atau kurang ya. Dan jika emang soalnya benar, maka jawaban dari ketiga pernyataan tersebut tidak ada yang benar. Nah, buat teman-teman yang punya pendapat lain atau mungkin lebih paham maksud dari soal ini, boleh dibantu di komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.